Turki dan Rusia kembali siaga. Turki punya kans beli jet siluman Rusia andai dijatuhi sanksi oleh Amerika. Perubahan rencana segera dilakukan Turki pasca penangguhan program jet tempur siluman F-35 Lightning II oleh Amerika Serikat. Untuk memperkuat alat utama sistem persenjataannya, Turki sepertinya akan memilih membeli jet siluman canggih buatan Rusia. Sebelumnya sudah melaporkan Turki terancam dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pasca keputusan pembelian rudal sistem pertahanan udara S-400 Strum dari Rusia. Pemerintah Amerika Serikat berang dengan keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400. Amerika tidak ingin senjata canggih Rusia itu berada dekat dengan pesawat tempur siluman F-35 yang merupakan pesawat perang generasi kelima negeri pemansam. Kemarahan Amerika tak lain disebabkan oleh Angkatan Udara Turki saat ini memiliki ratusan jet tempur buatan Amerika Serikat lainnya, yaitu F-16 Fighting Falcon. Menurut laporan F16net, Turki memiliki 238 unit jet tempur F16 dengan rincian 182 unit F16C dan 56 unit F16D. Amerika membaca kemungkinan jika Rusia akan membongkar jet tempur F-35 jika sudah dibeli Turki. Jika hal itu sampai terjadi, maka rahasia kekuatan pesawat canggih bisa diketahui Rusia. Tak cuma Amerika Serikat, sejumlah negara anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO juga tak senang dengan keputusan Turki membeli rudal S-400. Apa yang dilakukan Turki bisa jadi ancaman yang timbul bagi koherensi militer NATO. Di sisi lain, saat Departemen Pertahanan Amerika Serikat menangguhkan program F-35 kepada Turki, muncul spekulasi bahwa Turki akan memalingkan pandangannya ke Rusia. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The National Interest, Rusia diprediksi akan coba memberikan penawaran kepada Turki untuk membeli jet tempur canggih terbarunya, yaitu Sukhoi Su-35. Rostec, sebuah perusahaan industri teknologi tinggi untuk sektor pertahanan, dikabarkan telah memberi kesempatan kepada Turki untuk menjajaki kemungkinan pembelian jet tempur siluman Su-57. Hal ini dikatakan langsung oleh CEO Rostec, Sergei Semtsov. Jet tempur generasi kelima Rusia Su-57 ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa dan menunjukkan sebuah janji untuk ekspor, ucap Semtsov. Pernyataan Semtsov ini menimbulkan dugaan bahwa Rusia memang ingin mendukung keinginan Turki untuk mengembangkan industri pertahanan sendiri. Ternyata bukan cuma Turki yang mendapat tawaran dari Rostec. Perusahaan ini juga membuka kesempatan yang sama dengan China dan juga India. Pada Agustus 2019 lalu, Erdogan sempat berkunjung ke Rusia dan bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin, ikut melihat rupa dari pesawat tempur siluman Su-57. Sementara itu, dari Pagda hingga MiG-41, inilah 5 jet tempur Rusia yang diperkirakan akan terbang tahun 2020-an. Upaya modernisasi Angkatan Udara Rusia dalam 2 dekade terakhir telah berfokus pada pengembangan turunan yang ditingkatkan pada pesawat era Soviet untuk mengintegrasikan teknologi generasi berikutnya. Upaya ini melahirkan sejumlah pesawat seperti Su-35, MiG-29 SMP, dan Tu-22M3M. Karena banyak dari negara pesaing bergerak untuk memodernisasi kemampuan mereka lebih lanjut dan menggunakan pesawat generasi penerus di tahun 2020. Sektor pertahanan Rusia juga berinvestasi dalam mengembangkan pesawat tempur generasi selanjutnya, baik untuk mengganti jet yang lebih tua atau untuk menarget pasar ekspor. Banyak dari program ambisius ini tampaknya dibangun dengan desain benar-benar baru dan bukan berasal dari platform era Soviet. Inilah 5 jet tempur generasi penerus Rusia yang diperkirakan akan melakukan penerbangan pertama mereka tahun 2020 hingga 2030. Bomber strategis Pagda. Pagda menjadi jawaban Rusia terhadap B-21 Raider Amerika dan H-20 Cina
sekaligus penerus yang layak untuk TU160M yang baru-baru ini memasuki kembali produksi. Bomber baru ini diharapkan melakukan penerbangan pertama paling lambat tahun 2025. Pembom itu akan menggunakan berbagai macam amunisi dan diperkirakan akan menggunakan rudal balistik hypersonic seperti yang dilakukan TU-22M dan MiG-31K. Masih belum pasti pada skala apa bomber akan dibangun. Apakah akan mampu memenuhi peran taktis seperti berburu kapal seperti TU-22M saat ini? Dan apakah akan menggunakan amunisi udara ke udara seperti yang akan dilakukan oleh B-21 Amerika? Meski merupakan platform yang berbahaya, TU-160 Rusia menghadapi tantangan dari platform Amerika dan juga China yang baru hingga sebuah pembom berat yang juga baru diperlakukan untuk menyainginya. MiG-29 Derive Stealth Fighter. Rusia saat ini sedang mengembangkan varian terbaru generasi masa depan dari pesawat tempur MiG-29 dengan kemampuan menghindari radar di bawah program bersama dengan Uni Emirat Arab. Platform baru ini diharapkan dapat mengintegrasikan banyak teknologi yang sama dengan MiG-35 yang mulai beroperasi pada Juni 2019. Program ini bisa menyerupai program Boeing F-15 Silent Eagle yang dikembangkan dari pesawat era Perang Dingin. MiG-29 siluman kemungkinan mewarisi mesin MiG-35, rangkaian sensor yang kuat, persyaratan perawatan yang rendah, dan akses ke amunisi generasi berikutnya seperti rudal hypersonic R-37M. MiG-41 Hypersonic Interceptor. MiG-41 secara konseptual menggabungkan kekuatan pencepat MiG-25 Soviet dan MiG-31, tetapi meningkatkan jauh dalam hal teknologi. MiG-25 Fogbat dirancang untuk beroperasi pada kecepatan ekstrim melebihi 3 Mach dan pada ketinggian mendekati 30 km, memungkinkannya meluncurkan rudal udara ke udara dengan energi kinetik yang tinggi. Platform itu ideal untuk mencegat pembom musuh dan pesawat pengintai terbang tinggi seperti U-2 dan SR-71. MiG-31 tidak mampu mencapai kecepatan yang ketinggian, tetapi menekankan penting suite sensor yang sangat kuat dan amunisi standoff yang mampu menyerang target pada jarak ekstrim dengan rudal R-33 yang dirancang untuk mencegat tidak hanya pesawat musuh, tetapi juga rudal jelajah terbang rendah. MiG-41 akan menjadi pesawat hypersonic yang berarti dapat melebihi kecepatan 5 Mach yang akan menggunakan sensor canggih dan kuat serta amunisi serangga jarak jauh hypersonic. Pesawat akan dapat beroperasi di ketinggian yang jauh melebihi MiG-25, terbang di dekat ruang angkasa, dan mengancam satelit dan pesawat ruang angkasa musuh. Su-57 generasi selanjutnya. Pesawat tempur superioritas udara Rusia Su-57 generasi berikutnya memasuki produksi massal pada bulan Juli 2019 dan prototipe telah mendapatkan pengalaman tempur di Suriah untuk menguji kemampuan mereka. Akan tetapi, berbagai pernyataan dari sumber-sumber militer Rusia termasuk Kementerian Pertahanan mengindikasikan bahwa program Su-57 dipandang sebagai investasi jangka panjang dan bahwa badan pesawat dasarnya akan meningkat pesat di tahun-tahun mendatang karena teknologi generasi berikutnya akan terintegrasi. Beberapa dari mereka yang sudah dalam tahapan pengembangan lanjut termasuk mesin Saturnus 30, senjata laser, kecerdasan buatan, rudal balistik hypersonic, dan pakaian anti-gravitasi yang akan memungkinkan pilot untuk menanggung G-force lebih ekstrim dan melakukan manuver yang lebih sulit.